suci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Selamat pagi, Pak. Mohon maaf nih waktunya diganggu. Hari ini saya ingin ngobrol-ngobrol dengan Bu Elis nih. Ya, tidak apa-apa, Pak. Kebetulan hari ini anak-anak juga sedang jam istirahat. Ya, terima kasih. Ini terkait dengan pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Jadi saya mohon izin besok untuk bisa masuk kelas Ibu untuk melihat pembelajaran di kelas, Bu, seperti itu. Baik, Pak. Silahkan. Berarti besok hari apa ya kita bisa masuk berarti? Hari Kamis atau hari Jumat? Hari Jumat. Hari Jumat ya, berarti tanggal 26 Mei ya? Ya, betul, Pak. Dari mulai jam pertama berarti saya masuk ya, Bu? Boleh ya? Ya, boleh sekali. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan ke murid-murid bagaimana, Bu? Yang mana, Bu? Ya. Tujuan materi pembelajaran yang ingin saya sampaikan diantaranya yang pertama adalah siswa dapat mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana dengan benar. Kemudian nanti setelah mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan minimal 4 ciri-ciri makhluk hidup dengan benar. Dan yang terakhir nanti setelah bermain peran, diharapkan siswa dapat mencari pasangan nama dan lambang bilangan. Kemudian siswa juga dapat menbilang secara urut dari mulai bilangan 1000 sampai dengan 10.000 dengan benar. Itu tujuan pembelajarannya, Pak. Baik, terima kasih. Kira-kira nih area pengembangan yang ingin Ibu capai dari pembelajaran yang Ibu lakukan seperti apa, Bu? Area pengembangan yang ingin saya kembangkan dalam pembelajaran diantaranya saya melakukan metode permainan, terutama yang saya fokuskan itu di indikator yang ketiga, yakni karena anak kesulitan dalam bidang studi matematika, jadi saya menggunakan metode permainan untuk memasangkan nama dan lambang bilangan dengan tepat. Kemudian nanti yang diharapkan siswa dapat membilang secara urut dari bilangan 1000 sampai dengan 10.000 dengan benar. Gunakan dalam pembelajaran yang Ibu sampaikan besok kira-kira seperti apa? Ya. Ada berbagai sumber belajar yang saya gunakan ketika pembelajaran dengan siswa ya, Pak. Kebetulan karena saya mengambil tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 di kelas 3 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Jadi saya mengambil sumbernya dari lingkungan. Dari lingkungan itu berarti nanti siswa bisa mengamati berbagai macam makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar, terutama di lingkungan sekolah, kemudian di lingkungan rumah juga ya, Pak. Nah, kemudian saya juga mengambil sumber dari buku bacaan, buku yang tersedia di sekolah, ada buku kurikulum 2013, kemudian dari sumber-sumber yang lain, dan juga tidak lupa saya mengambil sumber dari YouTube juga agar pembelajaran lebih menarik. Kemudian siswa dapat mengakses kapanpun dan dimanapun siswa bisa belajar, melihat dan menonton apa yang mereka pelajari di sekolah, seperti itu. Jadi nanti anak bisa mengembangkan sendiri di rumah ketika sudah mendapatkan pencerahan di sekolah, kemudian nanti di rumah anak bisa memperluas pemahamannya berarti ya. Iya, betul sekali. Ya, baik, terima kasih materi tentang yang tadi Ibu sampaikan itu. Ya. Kenapa saya memilih metode permainan ya, Pak? Karena saya rasa saya kan mengajar di kelas 3 SD. Usia kelas 3 SD itu menurut saya adalah usia bermain dan anak-anak merasa kesulitan ketika menentukan nama dan lambang bilangan, dan anak-anak beranggapan bahwa matematika itu adalah sesuatu momok yang pembelajaran yang paling menakutkan bagi mereka ya, Pak. Jadi saya ingin membuat anak senang menyenangi pelajaran matematika ini, maka saya menggunakan metode permainan agar siswa lebih antusias mengikuti pembelajaran. Kemudian harapan saya juga siswa dapat lebih memahami materi yang saya sampaikan dan juga pembelajaran bisa lebih menarik dan tidak monoton. Terima kasih, Bu Elis. Kemudian strategi yang Ibu kembangkan atau Ibu laksanakan dalam pembelajaran besok itu seperti apa, Bu?
Adapun strategi yang saya persiapkan ketika pembelajaran nanti adalah tentunya yang pertama saya harus menyiapkan beberapa alat peraga ya Pak. Alat peraga yang akan saya gunakan nanti dalam pembelajaran ada 3 alat peraga. Yang pertama adalah teks lagu Cicak di Dinding. Kemudian dari teks lagu itu nanti anak-anak bisa menyebutkan pola irama sederhana pada lagu tersebut. Kemudian ada juga makhluk hidup. Salah satu gambar makhluk hidup yang saya akan bawa nanti adalah gambar cicak dan juga ikan ya Pak. Nah nanti setelah mengamati gambar, siswa diharapkan bisa menyebutkan minimal 4 ciri-ciri yang terdapat pada cicak dan ikan. Dan yang terakhir alat peraga yang saya persiapkan adalah kartu bilangan yang berisi nama bilangan dan juga lambang bilangannya. Nah nanti saya akan mengajak siswa untuk bermain untuk menemukan pasangan nama dan lambang bilangan agar nantinya siswa lebih memahami pasangan bilangan, kemudian bisa mengurutkan bilangan dari 1000 sampai dengan 10.000. Iya, baik. Mudah-mudahan kegiatan besok bisa berjalan dengan baik, Ibu. Amin, amin. Saya mohon maaf sekali lagi ini mengganggu waktunya, dan mudah-mudahan saya juga besok bisa masuk kelas mendampingi Ibu di pembelajaran. Ya, baik Pak. Baik. Terima kasih, Bu Elis. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3 hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oh, kurang semangat nih. Kalau ibu tanya kabar kalian, kalian jawabnya dengan alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Siap ya ibu ulang ya? Apa kabar kalian hari ini? Nah, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya anak-anak, supaya kita diberikan keberkahan ilmu,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyadi, CGP Angkatan 7 Kabupaten Kuningan. Pada saat ini saya akan melakukan praktek coaching pasca observasi di kelas bersama Ibu Elis Nur Khotimah. Beliau adalah guru kelas 3 di SD Negeri 3 Tangkolo. Kebetulan Ibu Elis yang berkolaborasi dalam kegiatan praktek coaching. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Elis. Selamat siang, Pak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah selalu baik dan mudah-mudahan selalu baik. Alhamdulillah ya, berarti lebih sehat dan lebih bahagia ya, Bu. Betul sekali. Mohon maaf nih, Bu Elis. Hari ini kita baru bisa ngobrol setelah kemarin melakukan observasi di kelas Ibu. Pak, tidak apa-apa. Kebetulan hari ini juga saya tidak ada tugas, jadi saya lebih bisa santai. Ya, makasih Bu waktunya. Jadi maksudnya begini, terkait dengan kegiatan observasi kemarin yang saya waktu itu masuk di kelas Ibu, mungkin banyak hal yang Ibu temukan terkait dengan kendala ataupun hambatan dalam menyampaikan pembelajaran di kelas seperti itu. Ya. Dalam kegiatan pembelajaran yang telah saya praktekkan kemarin bersama siswa di dalam kelas, kendala yang saya temukan di antaranya adalah saya harus bisa lebih fokus untuk mengatur siswa, terutama karena saya menerapkan metode permainan dalam pembelajaran kemarin. Jadi siswa terlihat lebih ramai, terdengar lebih ramai ya Pak. Jadi saya tentunya kendalanya adalah harus lebih bisa memfokuskan lagi siswa, kemudian menertibkan lagi dan membuat kelas menjadi lebih kondusif. Mungkin seperti itu. Iya, makasih Bu. Nah, kira-kira dari pertemuan ini Bu, tadi Ibu kan menemukan kendala ya. Kira-kira dari pertemuan ini yang Ibu harapkan itu seperti apa? Yang saya harapkan adalah saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya dapatkan ketika anak didik ramai di kelas. Misalnya saya harus lebih bisa lagi menemukan solusinya bagaimana supaya anak bisa lebih kondusif, kemudian anak lebih bisa memahami apa yang saya sampaikan. Nah, kalau menurut Ibu nih terkait dengan kendala yang Ibu hadapi, Ya. Kira-kira metode atau strategi yang tepat nih untuk mengatasi masalah ini seperti apa Bu? Kalau menurut saya ya Pak, metode yang saya gunakan dalam pembelajaran sudah tepat karena saya menggunakan metode permainan di kelas 3 dan saya menyesuaikan dengan usia di kelas 3 itu karena masih usia bermain. Kalau metode tidak ada masalah, menurut saya sudah cocok. Tinggal bagaimana saya dapat mengkondisikan kelas agar lebih kondusif, kemudian siswa lebih aktif lagi dalam belajarnya, kemudian juga siswa dapat lebih memahami apa yang saya sampaikan dan materi tersebut tercapai tujuannya. Seperti itu. Kalau menurut Ibu nih, kalau digambarkan dengan angka nih, ketercapaian pembelajaran kemarin ketika menggunakan metode yang Ibu terapkan dengan metode bermain di kelas dengan anak, kira-kira kalau di rentang angka udah nyampe angka berapa itu penerapan metode yang kemarin itu? Menurut saya kalau diterapkan dalam level atau angka-angka beragam ya Pak, karena kan satu anak dengan anak yang lain pasti berbeda. Mungkin ada yang levelnya atau angkanya masih 6, ada yang 7, 8 atau bahkan ada yang 9 atau 10. Bisa saja karena setiap anak itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda satu sama lain. Oh, jadi penyebabnya karena kemampuan anak yang berbeda-beda ya Bu? Betul Pak. Nah, kira-kira menurut Ibu cara mengatasinya seperti apa Bu solusinya? Ya. Untuk menghadapi anak dengan karakteristik yang berbeda, tentunya saya tidak bisa memperlakukan satu anak dengan anak yang lain sama. Pasti ada cara-cara tersendiri. Ketika misalnya anak yang satu belum lancar membaca, misalnya ya Pak. Jadi saya tekankan dulu untuk
untuk membacanya yang lancar. Kemudian kalau yang satu sudah pintar nih, sudah menguasai teknik membaca dengan baik, materi ini sudah dikuasai, tentunya saya akan berikan tugas yang lebih mendalam terhadap anak tersebut. Jadi perlakuannya tidak mungkin saya samakan dan saya harus menyesuaikan dengan kondisi atau kemampuan yang ada pada anak tersebut. Perlakuannya sama berarti otomatis medianya juga mungkin agak berbeda ya Bu? Media mungkin bisa saja berbeda pasti Pak, karena tidak sama. Nah, dari permasalahan ini ada tidak rencana Ibu untuk mengatasi permasalahan ini? Ya, untuk mengatasi permasalahan tersebut mungkin saya tidak terlepas dari rencana sendiri ya Pak. Saya harus bisa berkolaborasi dengan teman sejawat misalnya untuk dapat mengatasi masalah-masalah tersebut. Di antaranya saya akan lebih sharing dengan guru-guru yang lain bagaimana cara mengatasi masalah-masalah yang saya temukan ketika saya mengadakan praktik pembelajaran langsung dengan siswa di dalam kelas. Terima kasih Bu. Jadi dengan kolaborasi Ibu bisa lebih pembelajaran yang Ibu diharapkan itu lebih berjalan dengan tertib ya. Betul, saya harapkan seperti itu Pak. Ini kira-kira bisa dicoba nggak Bu hal seperti itu? Insya Allah saya akan mencoba dan harus sih Pak, harus dicoba supaya apa? Supaya pembelajaran yang kita sampaikan lebih maksimal seperti itu. Kira-kira ada tidak ide yang lebih dari itu? Ide Ibu apalagi seperti apa lagi? Mungkin ya Pak, ide yang bisa saya kembangkan adalah ketika saya menerapkan metode suatu pembelajaran tersebut tidak tercapai, saya akan lebih memperkaya lagi dengan menggunakan media yang lebih beragam, kemudian metode pembelajaran yang lebih beragam juga, tidak hanya menggunakan salah satu metode atau media saja. Kemudian saya juga bisa memanfaatkan buku-buku sumber yang ada yang lebih variatif. Saya juga bisa memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sarana belajar, dan juga saya perkaya lagi dengan media-media yang lain seperti internet, YouTube, bisa menggunakan video pembelajaran yang bisa mungkin siswa lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran. Wah, mantap nih Bu. Mudah-mudahan nanti usaha yang dilakukan bisa terpenuhi dan bisa berhasil. Amin. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya nih Bu, kira-kira Ibu bisa menyimpulkan tidak dari yang Ibu sampaikan? Ya, kesimpulannya dari praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan kemarin di kelas 3, saya mengambil kesimpulan bahwa metode pembelajaran dengan menggunakan metode permainan pada anak kelas 3 saya rasa sudah sesuai dengan pembelajaran, apalagi pada pembelajaran matematika, karena matematika itu kan menjadi salah satu pembelajaran yang paling ditakuti menurut saya untuk siswa, tetapi dengan metode permainan ini anak bisa menyukai pembelajaran matematika di dalam kelas. Nah, sekarang nih Bu, setelah ngobrol-ngobrol seperti ini, bagaimana perasaan Ibu nih sekarang nih? Alhamdulillah saya terbantu, kemudian saya sudah lega karena sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan pembelajaran yang saya laksanakan terhadap peserta didik Pak. Baik, terima kasih Bu waktunya, dan mungkin nanti lain waktu kita bisa ngobrol lagi ya Bu, Ya Pak. terkait dengan permasalahan yang ditemukan di kelas maupun di sekolah. Baik, iya Pak. Terima kasih sekali lagi Bu Elis. Ya, sama-sama Pak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktek coaching pasca observasi yang saya lakukan terhadap rekan sejawat saya yaitu Ibu Elis. Mudah-mudahan saya berharap dari kegiatan ini bisa menjadi sebuah pembelajaran buat saya pribadi dan juga buat rekan sejawat, juga buat teman-teman yang lain. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.